Ya, bingung ya firmannya. Nah, saya ambil versi di firman Allah yang hidup ya, yang lebih mengerti. Jadi memberikan kalimat yang mudah untuk kita bisa mengerti. Dikatakan gini, Yakobus 3:18. Dan orang-orang pendamaian akan menanam, ya, dikatakan menanam benih-benih perdamaian dan akan menuai panen kebaikan. Apa artinya maksudnya ini? Jadi kalau kita misalnya kita menuai menabur gosip, kita akan menuai juga orang-orang yang akan menggosipkan kita. Ya, kalau kita menabur namanya kepahitan, kita juga akan mendapat namanya kepahitan. Kalau kita menabur namanya kebencian sama orang, kita pun akan menabur namanya kebencian. Ya, kalau kita menabur namanya kemarahan, itu pun akan mendapat taburannya kemarahan. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuainya pasti lebih besar. Ya, contoh kalau kita menanam satu biji mangga, kita pasti akan menuai satu pohon mangga, benar nggak? Jadi kalau kita menabur sesuatu yang tidak baik, pasti akan menaburnya lebih besar. Kalau kita menabur yang positif, pasti akan menaburnya pun lebih besar. Gitu. Jadi perlu kita namanya menabur kebaikan, ya, menabur hal-hal yang positif. Dan saya juga akan bagikan, ya, 3 poin yang penting bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang sudah retak, ya, mungkin hubungan dengan keluarga atau siapapun ya. Ada 3 benih yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, ya, poin pertama, ya, benih apa? Kita harus berinisiatif. Kenapa kita harus berinisiatif terlebih dahulu dalam memulihkan hubungan? Kenapa? Nih, saya bacain ya di dalam firman Tuhan dikatakan di Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka apa dikatakan? Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu. Dan apa dikatakan? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi menurut saya, ya, kesimpulan saya, dikatakan apa? Pergilah dahulu. Ini artinya apa? Buat saya, berdamailah dahulu, minta maaf dulu. Ya, kata dulu atau dan dahulu itu menunjukkan apa? Sebuah prioritas penting. Ya, penting buat kita pergi berdamai dulu. Berarti buat Tuhan itu memprioritaskan pemberesan atau rekonsiliasi itu dalam sebuah hubungan itu penting. Sangat penting, teman-teman. Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang rusak, ya, hubungan yang sudah hancur gitu. Ya, kalau kita nggak mau beresin, mau rekonsiliasi. Karena itu dikatakan apa? Lebih tinggi daripada ibadah dikatakan gitu loh. Jadi ini menunjukkan sebuah pentingnya pemberesan itu terhadap konflik masa yang kita hadapi. Penting banget. Artinya, kalau kita punya hubungan yang nggak beres, entah itu mungkin ada orang yang sakitin kita, ya, atau misalnya ada yang kita nyakitin seseorang, ya, ada juga misalnya kita marah sama saudara, ya, atau kita juga tersinggung, ya, atau misalnya apapun kita yang tersinggung, ya, kita perlu ambil langkah, yaitu berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Bahkan itu diletakkan di atas sebuah ibadah, dikatakan tuh, ya, firman Tuhan ngomong gitu. Ya. Berarti ini penting banget tuh kita bisa harus lakukan gitu. Menyelesaikan konflik itu dengan secara sengaja. Nggak bisa, teman-teman, kita abaikan, cuekin, nggak bisa. Konflik itu harus diberesin. Kalau nggak ada damai sejahtera. Menyelesaikan konflik itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, nggak bisa. Kita diam-diam biarin aja masalah selesai sendiri, nggak bisa. Ya, tetap masalah itu akan datang gitu loh. Ya, misalkan masalah itu, makanya kita butuh namanya kesengajaan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Biasanya nih ya, kalau terjadi konflik itu ada 2 yang menurut saya, ada 2 sikap yang muncul, ya. Mungkin yang pertama menurut saya, ya, mungkin kita ada orang yang suka menyalahkan. Sering nggak kita suka menyalahkan? Nyalahin orang aja kerjaannya, ya. Atau kita menyerang orang, ya, suka melampiaskan kemarahan kita. Ya, itulah sikap yang ada 2 sikap. Yang pertama adalah sukanya menyalahin orang. Terus yang kedua orang yang suka bersembunyi. Artinya sembunyi lari dari masalah. Ya, jadi kalau ada masalah udah diem aja deh.
nggak usah diselesaikan, diam aja. Tapi ada juga orang yang nyerang, pengennya marah aja, ribut aja gitu. Itu ada dua sikap. Ya, jadi yang suka menyerang dan juga yang suka diem atau lari. Nah, coba teman-teman cross check diri kita. Ada nggak sih teman-teman posisi respon yang mana? Yang suka nyerang atau suka main aman aja nih, gitu, ya kan? Jadi aman aja, jadi lari dari masalah gitu loh, ya. Apa sih yang maksudnya lari dari masalah atau bersembunyi dari masalah itu apa maksudnya sih? Ya, yang bukan suka apa ya? Orang yang suka yang bukan suka membawa damai atau peacemaker, itulah orang yang lari dari masalah atau menghindar masalah. Jadi ada beberapa orang kadang tuh membangun tembok, ya, menjauh dari konflik dan tidak lagi mau menyelesaikan. Seolah tidak ada terjadi sesuatu atau membiarkannya. Jadi udahlah, beres aja lah gitu. Ini bahaya teman. Jadi kita tahu ya bahwa orang yang membawa damai itulah bukanlah orang yang menghindar konflik, tetapi orang yang menyelesaikan konflik. Sekali lagi, orang yang pembawa damai lah itu bukanlah orang yang menghindar konflik, tapi menyelesaikan konflik. Itulah orang pembawa damai. Ya, kita tahu nih, ya, di rumah, misalnya di ruang kita nih, rumah kita ada gajah, tapi seolah-olah tuh kok nggak ada gajah gitu, kayak cuek aja. Nggak bisa, teman-teman. Gajah tetap kelihatan, masalah itu tetap ada, ya, jadi harus diberesin. Ya, pembawa damai itu juga bukan mengalah ya. Kadang-kadang ada orang meredam masalah. Udahlah, saya ngalah aja lah. Baik nggak sih mengalah? Ya baik. Tapi mengalah itu nggak selalu misalkan konflik gitu loh. Ada orang yang mengalah, tujuannya apa? Meredam emosi. Udahlah, lebih baik saya diem aja daripada masalahnya besar. Ada nggak kayak gitu? Ada ya? Udah, aku mengalah aja. Aku pendam emosi aku supaya nggak terjadi pertengkaran yang besar. Ada nggak? Ada orang yang gitu. Saya dulu pernah konseling, teman-teman, dengan orang yang kayak gini. Ya, seorang yang konseling itu ngomong sama saya gini, Kojo, aku tuh udah pernah ngalah dan selalu ngalah. Buat saya, kenyataannya, orang ini konseling dengan saya, artinya apa? Menandakan bahwa konflik itu belum selesai. Kenapa? Karena dia ngomongnya mengalah, gitu loh. Dan ada juga beberapa orang yang konseling gini, ya, tiba-tiba itu meledak di satu titik seperti bom waktu, buap gitu ya. Ya, kenapa? Mengalah, meredam perasaan, hatinya terluka, ya, nggak pernah dibicarain, nggak pernah diselesaikan. Itu bahaya seperti bom. Ya, makanya dikatakan pembawa damai itu sulit. Susah nggak kita bawa damai? Susah. Kenapa? Karena harus ada usaha, ya, untuk kita terjadi pemberesan atau rekonsiliasi. Itu penting banget. Berarti kita harus berusaha untuk menghadapinya, bukan lari dari masalah atau tidak menyelesaikannya. Ya. Apa yang membuat kita lari dari masalah? Apa yang membuat kita bersembunyi dari konflik? Sama seperti juga dikatakan di Alkitab, Adam dan Hawa. Tahu kan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ketika dia tahu dia berdosa, apa yang dia lakukan? Bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Dia takut. Takut apa? Takut terekspos kesalahannya. Takut Tuhan tahu. Dia merasa bersalah kan? Ya kan? Dia tahu kelemahannya dia. Kan menutupinya dengan apa? Dengan gaung di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, ya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Dia langsung umpet gitu loh. Karena dia takut. Kenapa kita juga tidak bisa menyelesaikan konflik? Kenapa? Karena kita juga takut. Takut apa? Takut apa? Dilukai kembali mungkin. Takut apa? Konfliknya tambah besar. Takut apa? Takut ditolak sama orang lain. Bisa nggak? Makanya semua ketakutan tidak pernah menyelesaikan konflik. Ya, kalau kita mau menyelesaikan konflik, itu perlu minta sama Tuhan kasih karunia. Ya, untuk melangkah dengan keberanian menyelesaikan konflik. Gitu. Penting banget. Terus apa lagi? Ya kan? Untuk menyelesaikan konflik itu apa lagi? Yang pertama tadi kan kita harus berinisiatif nih. Yang kedua, kita harus minta hikmat sama Tuhan. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 berkata gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Bayangin loh.
Tuhan bilang kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi menurut saya nih, ada satu hal yang pasti Tuhan tidak pernah tolak, apa? Hikmat. Kalau kita lagi bingung nih kan, ya, punya masalah, kita bingung mau ngapain, minta sama Tuhan hikmat. Pasti Tuhan akan berikan. Pasti dijawab sama Tuhan. Ya, diberikan apa katanya? Dengan murah hati, kata Alkitab tuh, ya kan? Makanya di dalam konflik itu kita perlu namanya berdoa. Nggak bisa kita tuh menyelesaikan konflik itu dengan cara kita, nggak bisa. Kita tuh butuh tuntunan Tuhan, butuh hikmat. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Gitu loh. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya kita harus ngampunin, gitu loh. Kalau Tuhan bilang suruh minta maaf, lakukan minta maaf. Bener nggak? Hikmat tuh penting gitu. Kadang-kadang memang sih, kalau orang bilang gini, kadang ngomong itu gampang mendingan, tapi melakukan susah nggak? Susah gitu ya. Ya, khotbah tuh paling gampang. Yang mempraktekkan apa yang dikhotbahkan itu yang paling susah. Saya ngalamin, teman-teman. Kalau saya mau khotbah ya, saya mau sharing firman, pasti ujiannya tuh ada buat saya. Saya bicara tentang iman tuh pasti diuji ke saya. Selalu begitu. Wah, itu berat banget. Makanya sharing firman itu tuh nggak segampang kita ngomong. Karena firman apa yang kita ucapkan itu harus dihidupkan. Ya, nggak bisa saya cuma ngomong begini aja. Kalau saya nggak hidupin firman tuh nggak bisa. Gitu loh. Ya, jadi makanya kita perlu untuk kita ngomong sama Tuhan, minta hikmat. Kapan dan waktu yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikan konflik. Bahkan kita perlu minta sama Tuhan apa? Mungkin ada kata-kata yang apa ya Tuhan yang terbaik. Ya, berikan aku hikmat supaya aku bisa menjelaskan dengan kata-kata yang tepat. Kadang-kadang kita misalkan konflik itu perlu kata-kata yang tepat loh. Salah kata-kata bisa fatal. Bener nggak? Bisa besar masalahnya. Makanya perlu hikmat. Ya, jadi teman-teman kalau ada masalah, berdoa sama Tuhan. Minta ketenangan, minta kedamaian, dan minta hikmat sama Tuhan. Ya. Terus yang ketiga apa? Selain tadi kedua minta hikmat, yang ketiga, mungkin kita ada salah nih. Jadi akuilah kesalahan kita gitu loh. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan konflik atau kita ingin memulihkan hubungan yang rusak, jangan pernah datang dengan menyalahkan orang. Ya, atau membawa kesalahan orang, jangan, teman-teman. Akui kesalahan kita, ya. Jadi kadang-kadang memang susah sih jadi orang Kristen ya. Ya, susah banget gitu. Ya, kadang-kadang saya juga ngalamin teman-teman ya. Kadang-kadang saya ribut sama orang, padahal saya nggak salah, tapi saya harus minta maaf. Sulit nggak sih? Sulit, terus terang. Saya ngalamin sulit. Ngomong aja, susah banget. Itu berlawanan dengan hati saya gitu loh, sulit banget. Ya, jadi apa? Jangan pernah memulai dengan kata kita tuh menjelaskan atau bagaimana terluka sakit kita, jangan gitu ya. Ya, jangan juga dengan tuduhan atau misalnya menjadi kesalahan orang, jangan. Kalau saya konflik dengan UT nih, saya yang salah, ya saya minta maaf lah. Ya kan? Jangan diem gitu. Ya udah saya minta maaf kalau yang saya yang salah. Jadi sumber konflik itu dari mana? Ya sumber konflik itu dari itu. Ya, dikatakan coba saya dapat firman Tuhan lagi di Yakobus 4 ayat 1 dikatakan apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, dikatakan? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tuh. Berarti di dalam siapa? Di dalam tubuh kita, dikatakan. Katanya apa? Hawa nafsu. Itu terjemah kata lain apa? Keinginan. Keinginan apa? Egois. Benar nggak sih? Musuh kita terbesar kita tuh bukannya melawan apa ya? Menurut saya tuh apa ya? Pengusaha apa? Yang setan-setan di udara. Bukan. Musuh kita terbesar itu adalah ego kita. Diri kita saja sebenarnya. Kita itu nggak bisa berdamai dengan diri kita. Karena kita berlawanan. Benar nggak? Sesuatu yang menentang kebenaran firman Tuhan tuh pasti hati kita tuh bertolak belakang gitu. Itulah musuh kita sebenarnya. Ya. Jadi ada tiga poin yang tadi saya bilang. Ya kan? Bagaimana kita bisa mencegah konflik? Pertama, harus berinisiatif ya. Kedua, minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, bicara akuilah kesalahan kita. Nah, udah gitu gak apa? Jadi, saya dapat lagi dua nih. Penyebab konflik itu ada dua. Ya, bukan hanya kita bisa mencegah konflik, penyebab konflik itu ada dua. Yang pertama adalah egois. Bener gak sih? Kita tuh orang egois, bener kan? Tadi kan saya bilang egois, ya. Egois itu apa? Lebih mementingkan diri sendiri. Ya.
Makanya egois itu bicara tentang apa? Tentang diri kita, selalu kita. Karena egois kan, pendapat kita, pikiran kita, perasaan kita, sudut pandang kita, ya kan? Maunya saya gitu kan. Ya, semuanya tentang aku gitu, diri saya gitu, selalu gitu. Ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan konflik, kita harus meletakkan dulu namanya ego kita. Nggak bisa. Dan perlu kita mulai mengakui apa bagian kita. Ya. Kalau perlu nih, kalau bisa tuh ya, teman-teman, mengakui dulu letak di mana kepentingan kita. Ya. Kadang-kadang gini nih. Pernah nggak teman-teman ngalamin sebel gitu? Kalau kita gini, mau minta maaf sama orang gini. Ya udahlah, saya minta maaf. Ya saya kan gini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak kayak gini, saya nggak mungkin gini tuh. Selalu nyalahin, nuduh aja gitu. Itu ego tuh, gitu kan? Ya, gara-gara kamu kayak gini, ya kan? Ya udah saya minta maaf deh. Minta maaf itu ada tanda kutipnya gitu. Ada sesuatu gitu loh, bayangin aja. Itu ego gitu loh, ya kan? Ya, jadi ngomong itu gampang nggak? Gampang. Melakukannya yang susah gitu ya. Jadi saya kasih tips nih teman-teman. Kalau mau minta maaf, kuncinya cuma satu. Fokusnya tuh jangan kepada kita ya. Tetapi sorry, bukan kepada orangnya gitu, tapi kepada diri kita yang harus difokusin gitu ya. Terus yang kedua apa? Penyebab konflik itu sombong. Ya, merasakan nggak kadang-kadang kita sombong? Ya, keangkuhan itu dapat menimbulkan apa? Pertengkaran dikatakan. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Di Amsal 13 ayat 10 dikatakan seperti itu. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat dikatakan. Orang yang sombong itu sulit untuk mengakui kesalahan. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Ya, kalau tadi egois itu berkata semua tentang aku, gitu kan, pendapat atau perasaan. Tapi kalau sombong itu berkata tentang orang itu selalu salah, selalu menyerang. Ya, gara-gara kamu gitu kan, semua kamu gitu ya. Pokoknya dirinya selalu benar. Itu orang sombong. Orang sombong itu nggak pernah mau ngakuin kesalahan. Selalu benar. Itu orang sombong. Ya, dia selalu memahami sudut pandangnya tuh kepada orang lain. Kenapa? Karena dia merasa sudut pandang dia tuh paling benar. Semua yang dia jalan itu paling benar. Itu orang sombong. Ya, orang sombong tuh sulit mengakui kesalahan. Ya, karena dia merasa dia nggak pernah salah. Tapi yang salah itu orang lain, itu orang sombong. Ya. Nah, itulah yang menjadi sumber konflik yang saya dapetin ya. Ada dua, itu egoisme dan sombong. Biasanya dua karakter ini tuh menjadi satu paket, teman-teman. Ya, egois itu biasanya kan sama juga sombong. Orang sombong biasanya juga egois. Itu jadi satu paket tuh. Jadi kalau dua penyebab konflik ini ada, ini pasti sulit untuk kita bisa menyelesaikan konflik. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada pendamaian. Itu nggak bisa. Makanya itu perlu banget untuk kita hindari namanya egois dan kesombongan ini. Ya, jadi kita tuh perlu mengakui kesalahan kita. Kita harus sadar bahwa kita berkata, kalau ada orang mengakuinya tidak berdosa, dia adalah pendusta. Dikatakan begitu. Ya, saya apakah sempurna teman? Enggak. Saya nggak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah konflik. Saya juga pernah konflik dengan pasangan, dengan UT pernah, ya. Dan dari sinilah saya jadi tahu rumusnya. Ketika saya fokus, ya, untuk tidak menyalahkan orang lain, ya, saya jadi belajar untuk berdamai dengan diri saya. Dan kadang saya juga suka menuntut nama pasangan saya, kata harus berubah. Saya tuh nggak bisa ngerubah UT, nggak bisa teman-teman. Ya, kadang-kadang orang itu dirubah tuh nggak bisa. Saya bisa ngerubah anak saya nggak bisa. Yang bisa saya rubah adalah hati saya. Kalau saya berubah, saya bisa menerima mereka apa adanya gitu loh. Ketika saya bisa menerima mereka apa adanya, saya nggak egois, saya nggak sombong. Itu kedamaian itu ada di hati saya. Dan konflik itu kan tidak akan pernah terjadi dan bahkan terselesaikan. Ya, kuncinya cuma satu, belajar rendah hati. Ya, jadi kita perlu belajar kerendahan hati. Amin. Ya, itu aja yang saya mau bagiin singkat. Ya, saya berdoa ya buat teman-teman supaya teman-teman kalau ada konflik ya bisa diberesin ya secepat mungkin. Jangan pernah lari dari konflik ya. Oke, itu aja saya mau bagiin. Yuk, mari kita berdoa, siapkan hati kita.
Kurabasi kata karabaya. Bapak, kami ucap syukur makasih ya Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang mengajarkan setiap kami, mengingatkan kami juga apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan setiap kedalaman hati kami. Engkau juga tahu setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau juga tahu apa yang kami hadapi Tuhan dalam setiap hubungan. Ya, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kalau mungkin ada konflik yang belum terselesaikan, Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, biar ada terjadi pemberesan, terjadi ada pemulihan Tuhan, terjadi ada rekonsiliasi ya Tuhan. Yang hamba juga berdoa Tuhan, mungkin ada yang sakit hati, mungkin ada luka, biarlah lewat kebenaran firman malam hari ini Tuhan, kami hamba percaya Tuhan, mereka juga mau dipulihkan Tuhan, mereka mau mengampuni, dan juga mereka mau merendahkan hati ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, sembuhkan setiap hati kami ya Tuhan, tinggalkan setiap ego dan kesombongan kami ya Tuhan, dan untuk kami mau siap dibentuk oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ya tolong kami itu bisa bereskan, dan kami percaya Tuhan, tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kami juga menolak setiap bentuk permusuhan apapun, perceraian, perpisahan apapun, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Yang tidak ada terjadi di antara kami malam hari ini Tuhan. Dan pemulihan akan terjadi, restorasi akan terjadi, konflik pasti akan diselesaikan, hubungan yang rusak pasti akan dipulihkan, baik orang tua dan anak, baik pasangan, bahkan dengan siapapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan setiap firman-Mu ya Tuhan malam hari ini, dan kebenaran-Mu, dan mampukan kami bisa berjalan dalam setiap firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami berjalan dalam setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya Tuhan. Jika sebentar kami juga akan siap untuk sharing satu sama lain, biarlah Tuhan pimpin setiap kami. Biarlah apa yang kami sharingkan malam hari ini Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan yang siap untuk sharing. Yang mari sama-sama katakan amin. Saya balikin ke Ute. Oke. Thank you Jo sharingnya. Hubungan yang dipulihkan gampang-gampang ya, gampang-gampang sulit gitu. Karena semua balik lagi ke kita sendiri, kita maunya apa. Jadi tadi yang Jo bagiin, ayo kita harus berinisiatif. Apapun itu jangan tunggu sampai saya kenal ada beberapa pasangan yang saya kenal kalau lagi ribut itu mendingan memilih diam. Takut kalau takut ribut kan. Tapi diamnya nggak tanggung-tanggung gitu, bisa sebulan ngediamin orang. Jadi kadang-kadang saya mikir, kok bisa tahan ya? Saya sempat mikir gitu, waktu dia sharing sama saya, enggak saya lagi diamin suami saya, Ci. Kenapa? Iya, malas saya ribut. Jadi memilih untuk step back daripada ribut gitu. Makanya memilih untuk diam. Padahal dengan cara diam itu kan nggak terjadi komunikasi kan, nggak terjadi komunikasi sebenarnya itu kan jadi kayak bola salju, akan jadi ngegulung tambah gede. Tapi di sisi lain ada juga suami istri yang saya kenal baik, pemuritan dengan kami juga. Kalau ribut itu nggak tanggung-tanggung gitu, kata-katanya setajam silet gitu ya, bukan cuma setajam pisau lagi, udah kayak silet, karena kan silet kan kecil kan, silet kecil tapi kan tajamnya sama kayak pisau gitu. Jadi kata-katanya tuh tajamnya minta ampun, sampai setiap pernah ribut itu ya pernah pergi dari rumah gitu kan, memilih pergi dari rumah, bahkan berdoa supaya pasangannya cepat mati gitu. Sampai segitunya, bahkan sampai bilang udahlah Cute, aku mau nyusul Cute aja ke Amerika, aku mau tinggalinnya suami aku gitu, nggak usah cerai nggak apa-apa lah, di agama Kristen kan nggak boleh cerai, nggak usah cerai nggak apa-apa, aku pergi aja. Nah balik lagi kan, seberapa jauh kita mau berinisiatif duluan, karena balik lagi kalau kita cuman maunya ego nggak akan selesai gitu, sampai kapanpun ya nggak akan beres-beres. Nah jadi ya saya berdoa apapun yang teman-teman alami, nggak cuma sekedar hubungan sama pasangan ya, hubungan sama teman, hubungan sama anak, nggak usah sampai nunggu harus anak dulu yang ajak ngomong ya. Balik lagi, kita sebagai orang tua kan masih mikirnya anaknya harus tahu dong kalau dia salah gitu ya. Balik lagi, apapun itu saya percaya hubungan yang dipulihkan itu akan tergantung dari bagaimana kitanya. Saya sih yakin itu dulu sih, bagaimana dengan kitanya. Yang penting kita inisiatif dulu. Terus yang kedua yang tadi Jo bilang juga kan, bagaimana kita juga harus minta hikmat, nggak sekedar kita maunya kita gitu, pokoknya kamu harus dengerin kata-kata saya, nggak gitu juga kan. Nah yang paling penting memang ngakuin kesalahan, karena nggak gampang untuk mengakui kesalahan. Seringkali maunya orang ngerti, ya lu ngerti lah, ya lu paham lah, nggak usah gue ngomong lah kayak gitu. Nah itu kadang-kadang, nah itu saya berdoa setiap teman-teman semua, apapun hubungan yang kalian sedang alami sekarang, ayo
Saya doakan supaya teman-teman semua tahu, kita tahu nih caranya. Nah, ngelakuinnya itu yang memang saya bilang nggak gampang, tapi saya yakin Tuhan akan kasih kekuatan. Oke, kita akan sebelum sharing nanti kita akan foto dulu. Ada yang bisa buka kamera nggak sampai 2 menit? Oh, Wita ada balik. Oke, ada satu soalnya namanya ya. Ada kok Bernard. Shalom kok. Kan? Nah, Ci Suryawati nggak bisa, Ci Ani nggak bisa. Marcella, mau ditunggu kah? Oh, lagi tidur dan anak kayaknya. Ya udah, yuk. Oh ya nggak bisa. Oke, yuk. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, smile. Eh, 1, 2, 3. Salah pencet. 1, 2, 3. Nah, maaf. Kepencetnya bukan shift, tapi kepencetnya kontrol lagi. Aduh. Ya, Ko Oke. Bernard jalan-jalan kemana nih? Ko Bernard jalan-jalan malam kemana nih? Ke Chinatown atau kemana Eh, tuh? ini aku lagi traveling buat kerjaan ke Nordi lagi di North Carolina. Iya, Oh, iya. Thank you buat dicek, Pak Nordi. Oke. Oke, saya akan share pengumuman dulu. Safe trip ya, Ko Bernard. Oke. Thank Eh, you, Cute. ya. Oke, pengumuman minggu ini nggak banyak. Shalom semua, welcome home. Em, ini kok berubah ya ininya ya? Oke, welcome home semua. Tahun ini seperti yang sudah teman-teman tahu semua, we already enter the year of unity and open heavens. Visi gereja kita tetap sama, nggak berubah, gereja Serang Apostolik dan Profetik, dengan misi yang masih sama. Kita masih menuju ke sana, 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group, komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh dalam Kristus, menjadi seperti Kristus. Bulan ini tema kita adalah The Month of Friendship and Family. Jadi sepanjang CG bulan ini kita akan bicara mengenai hubungan dan keluarga. CG kita CG seperti yang teman-teman lihat semua, setiap hari pun ada. Jadi kalau memang ada yang pindah kerja, ada yang pindah state, dan tiba-tiba maunya ikut waktu yang CG pagi sekalipun ada. Semua CG kita ada, mau malam mau pagi ada. Jadi nggak ada reason kalau kita nggak bisa ikut CG gitu ya. Jadi mau CG yang AOG pun ada, CG family pun ada gitu. Jadi welcome banget teman-teman untuk ayo ajak teman-temannya juga yang belum ikut CG gitu, yang teman-teman diingatkan Tuhan. Download aplikasi, saya percaya beberapa teman-teman pasti sudah ada. Kalau belum bisa di screenshot atau bisa langsung di scan. Oke, itu aja pengumumannya. God bless. Oke, ada yang mau mulai sharing dulu? Ada yang mau mulai lebih dulu kah? Yang berhubungan dengan hubungan boleh, berkat apa yang kalian alamin minggu ini juga boleh. Kita mau mulai dulu? Oh enggak. Ada Wita? Deborah mau mulai dulu kah? Halo, shalom semuanya. Shalom. Boleh. Ya, berkat hubungan ya, yang dipulihkan emang benar sih. Kita harus mengampuni, dan ketika kita mengampuni, kalau kita nggak bisa, kita minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan hati. Seperti yang saya alami kemarin waktu berangkat ke sini ya, lebih tepatnya ya. Udah waktu sibuk-sibuknya pindahan rumah juga, saya cuma mau berbagi aja gimana baiknya Tuhan. Ketika waktu saya mau berangkat ke Amerika itu, ada sedikit bisnis yang saya kerjakan dengan temen. Saya punya warung yang itu ada di rumah sakit, jadi seperti di kantin.
pada waktu itu saya punya tante, kakak dari mama, itu minjemin minjemin meja, minjemin etalase gitu kan. Nah, pas kita ada problem sedikit, namanya keluarga pasti ada problem ya. Tapi balik lagi itu, pas waktu sibuk-sibuknya, mana pindahan rumah juga kan, terus habis itu tiba-tiba meja dan etalase itu diminta. Waktu sibuk-sibuknya aku, puji Tuhannya gini, eh Tuhan nggak gimana ya, waktu saat itu nggak ada untuk rasa sakit hati ya, namanya bukan punya aku diminta, wajar ya, kita nggak boleh sakit hati ya, walaupun kita aduh cuma meja doang aja loh, cuma etalase, tapi kita kan nggak boleh seperti itu, karena itu bukan milik kita ya, balik lagi ya. Eh, Tuhan itu baik banget. Nggak ada waktu lagi genting-gentingnya di waktu mepet, eh, di waktu mepet, waktu yang cuma sedikit, yang pokoknya mepet banget. Tuhan itu nggak ada ngasih rasa, apa ya, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ya ngersulo itu apa sih, kayak kayak nggak ada rasa-rasa untuk mengeluh, menggerutu, itu nggak ada. Jadi memang udah, timing waktu Tuhan itu memang yang terbaik ya. Dari situ kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan atas apa yang terjadi, dan itu memang kebaikan Tuhan itu memang nyata banget ya. Tuhan itu nggak ngasih sedikit pun untuk rasa kayak kita itu sedih, untuk kok orang ini kayak gini ya, kok orang ini kayak gini ya. Eh, Pada saat itu memang sih kayak sulit banget ya, kok orang ini udah tahu aku sibuk, kenapa sih kayak harus sekarang gitu waktunya. Tapi balik lagi, oh ya, lebih baik kita kita maksudnya aku masih di Malang, diselesain semuanya baik-baik. Setelah itu kalau udah ya udah selesai, kita mengampuni. Memang nggak gampang, kayak kayak mengampuni tuh memang agak sulit ya. Kalau orang udah keras hati tuh memang kita minta bantuan Roh Kudus untuk melembutkan setiap hati kita, karena Tuhan itu ngerti kebutuhan kita. Tuhan itu ngerti kok apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan itu ngerti, dan puji Tuhan ketika kita mengampuni, ketika kita memaafkan, secara tidak langsung itu keluargaku dulu yang terpecah belah, akhirnya sekarang itu udah bersatu lagi. Dan itu banyak kejadian yang melibatkan, kalau kita melibatkan Tuhan, banyak kejadian yang nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Satu persatu dipulihkan keadaan keluargaku, dan tentunya hati kita justru, yang tanteku tuh bilang, aku makasih banget ya, kamu udah bantuin aku, mungkin ya mungkin itu cara Tuhan nunjukin ya, ketika kita nggak mempunyai rasa apa-apa untuk dendam, Tuhan itu nunjukin, kayak kalau aku nggak mau mengingat akan kesalahan orang ya, jadi legowo aja, udah nggak apa-apa, yang udah ya udah. Balik lagi, Tuhan itu memang waktu Tuhan itu memang yang terbaik. Dan saya mau sharingkan, ketika kita pertama kayak sulit mengampuni, kayak kita nggak bisa, masih belum bisa lah untuk mengampuni, percaya, kita berdoa sama Tuhan, kita minta tuntunannya Tuhan. Tuhan, aku nggak kuat nih, aku nggak kuat untuk ngampuni orang ini, ajarin aku untuk mengampuni. Pasti satu persatu jalan itu dibukakan, dan keluargaku puji Tuhan dipulihkan semuanya, dan nggak ada perselisihan sedikit pun. Maksudnya yang sampai menggulung seperti bola salju itu udah nggak ada lagi, semuanya udah melted sekarang, seperti keadaannya sekarang udah melted. Terima kasih. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Itu kalau Wita cerita mungkin hitungannya menit ya, tapi kalau prosesnya panjang ya, Taya. Jadi memang nggak mudah. Prosesnya saya percaya pasti panjang banget, sampai Wita bisa bilang melted tuh menurut saya nggak bisa hitungan hari gitu, hitungan bulan pun lebih, bahkan tahunan ya kan, Tak? Ya makanya saya percaya, tapi semua balik lagi kan, semua indah pada waktunya besar gitu, waktunya Tuhan. Oke, thank you Wita. Ada lagi teman-teman yang mau share? Adakah?
Ada? Saya deh Cidestin, boleh. mau bersaksi. Boleh, boleh Cidestin. Thank you Kojo buat firmannya. Ini sih nggak ada hubungan sama yang firman Tuhan sih sebenarnya. Eh, saya kan paspor saya kan mau habis bulan April. Udah gitu saya waktu itu kalau kita mau perpanjang kan di sini sekarang agak susah ya. Kita mesti nunggu ada warung konsuler gitu di daerah kita atau enggak ke tempat-tempat yang terdekat gitu. Waktu itu sebenarnya di Atlanta udah ada dan teman saya tuh udah kasih tahu, oh tanggal sekian nih ada. Cuman karena saya waktu itu lagi sibuk kerja, saya nggak perhatiin gitu. Oh, terus waktu saya sadar ternyata udah lewat warung konsulernya. Jadi kan mau nggak mau saya harus pergi ya ke Washington DC atau ke Houston. Dan kalau saya sampai pergi itu kan saya kan harus keluarin uang pasti lebih banyak karena tiketnya aja mungkin sekitar 300-an gitu. Dan saya harus pergi berdua sama anak saya, jadi lumayan besar gitu. Terus lagian juga pergi-pergi kayak gini kan lagi musim dingin gitu, kayaknya nggak apa sih nggak enak gitu lagi dingin-dingin gitu mesti pergi gitu kemana-mana gitu. Terus saya doa lagi gitu ya sama Tuhan gimana ya. Terus udah gitu akhirnya saya coba hubungin ke kedutaan konjen yang di Houston itu. Terus udah gitu tiba-tiba orang yang konjennya itu bilang, Bu, katanya, kalau ibu mau perpanjang bisa cuma 1 tahun doang, dia bilang gitu. Jadi bukunya nggak usah diganti. Terus syaratnya gimana, Pak? Ibu kirim aja paspornya ke sini, katanya gitu, pakai pos. Terus nanti kirim kirim amplop yang buat baliknya juga. Terus nggak ada formulir apa-apa, Pak? Nggak usah katanya kirim. Terus akhirnya saya kirim, itu jauh lebih murah ya, karena ongkos kirimnya aja paling cuma 25-an dolar gitu, pulang pergi gitu, bolak-balik. Tapi ternyata waktu paspor saya udah sampai di sana, orangnya nggak mau tanda tangan, yang pimpinannya. Jadi kayak dipersulit gitu saya. Terus saya bilang kemarin orang yang angkat telepon saya itu bilang katanya nggak ada pakai apa-apa lagi, cuman ke paspor aja. Terus udah gitu nggak bisa Bu, katanya dia bilang. Terus akhirnya dia minta macam-macam lagi tuh, suruh isi form lagi, Perdim 14 apa gitu. Akhirnya semua yang dia minta itu saya lengkapin gitu. Eh, terus akhirnya puji Tuhan eh, dikasih gitu paspor saya perpanjang 1 tahun. Ya puji Tuhan juga saya jadi nggak usah harus bayar beli tiket buat pergi keluar kota gitu. Ya semuanya itu karena campur tangannya Tuhan ya. Kan soalnya saya juga rencana mau ikutin konferensi yang ada di Indonesia itu yang bulan Juni. Eh, ya puji Tuhan semuanya Tuhan lancarin. Terima kasih. Hmm. Wah, puji Tuhan ya Cidestin ya. Walaupun sempat deg-degan itu kan paspor udah dikirim ya, terus tiba-tiba nggak bisa tangan-tangan tuh bagaimana ceritanya kan? Wah, itu deg-degan sih memang karena masalahnya kan paspor buku kecil tuh kan kayak buku-buku ini banget ya, maksudnya berarti banget, matters banget. Wah, puji Tuhan ya akhirnya bisa setahun ya Ci ya. Berarti tinggal nanti nextnya pas lagi pulang ke Jakarta tuh ya perpanjangnya. Nggak bisa juga ya? Mungkin saya mau ganti sih di Indo. Oh iya iya, pas lagi datang aja tuh Ci langsung Iya, ganti kan. iya. Oke oke, puji Tuhan ya Ci Destin ya, Puji walaupun Tuhan. deg-degan. Oke, thank you Ci Destin. Ada lagi teman-teman? Ada? Akon? Adakah yang mau di-share? Shalom. Shalom. Boleh aku sharing dikit. Tadi thank you banget, Kojo, udah diingatin lagi tentang gimana caranya kita menghadapi konflik ya. Jujur yang kalau aku paling paling kenanya tuh pas di dalam konflik itu ketika dalam pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan itu khususnya dulu waktu awal-awal kerja itu lingkungan pekerjaan aku tuh
kebanyakan kan orang ini ya, orang kita tahu lah orang American gitu. Tapi itu mereka tuh sedikit apa namanya agresif karena tuntutan pekerjaan, karena timing, karena execution dan segalanya. Jadi aku tuh pernah di di surrounding aku tuh kayak khususnya yang bagian senior-senior itu sedikit toxic. Jadi orang-orangnya tuh toxic, suka ngomongnya kasar lah kayak um, apa aja lah gitu kayak mau kata-katanya apapun dikeluarkan gitu. Enggak enggak ada di filter. Jadi kalau dia nggak suka dia ngomongnya pakai katanya udah ngau-ngau gitu, gitu kan. Terus kebetulan waktu itu aku lagi kerja, sering banget kejadian tuh. Jadi lagi telepon gini, jadi trader sama trader seberangan gitu ngomong, kedengeran ngomongnya pakai ngomong bahasa FF gitu kan. Jadi ya dari sana juga sebenarnya ini bukan seperti konflik, benar-benar konflik langsung personal gitu kan. Itu lebih seperti kayak kepancing gitu. Kadang-kadang tuh kayak dalam pekerjaan karena orang-orang yang mempunyai negatif energi, orang-orang yang uh, di lingkungan uh, kita secara langsung berlangsung tuh dia kayak influence kita gitu kan. Dan dan beberapa kali juga sebelum-sebelumnya tuh pas kayak mau penutupan gitu, pembukuan gitu segalanya, pas mau kasih kasih angka gitu, angka kan aku kerjanya di bidang perbankan. Jadi ada angka P&L portfolio, aku kasih nomornya, kasih angkanya gitu. Ini portfolionya segini, naik X amount, turunnya X amount gitu kan. Kalau misalnya kalau lagi turun gitu, pas sudah dihitung-hitung semuanya, dia bisa kayak kesel gitu, bisa kayak marah-marah gitu kan. Jadi itu padahal bukan salah saya gitu kan. Jadi kayak jadi jam bulan-bulanan. Itu bukan salah saya, itu karena kita kan tahu itu keadaan portfolio bisa naik turun, nggak bisa dikontrol punya. Kalau misalnya turun ya mesti di hedging terus mesti dibeli apa lagi aset apa lagi. Tapi intinya tuh yang aku mau bilang, terkadang bukan konflik itu secara tidak langsung ya, dan ini sangat sering terjadi. Jadi orang-orang yang memberikan influence-influence yang kurang baik, masuk input-input yang nggak benar gitu kan, yang negatif. Udah itu ada juga teman-teman tuh yang kesannya tuh kayak gaslighting gitu, kayak playing victim kan, kayak udah jelas-jelas dia yang salah, tapi dia malah kayak maksudnya kalau nyalain aku tuh aku sih gitu kan, padahal udah jelas-jelas dia yang salah gitu. Tapi kayak kesannya tuh kayak aku juga ada ambil bagian juga dari kesalahan ini. Dan tadi yang Kojo ngomong itu juga benar sih, yang kayak balik balik lagi kita masih lihat ke diri sendiri, karena kita expect orang itu untuk berubah tuh nggak bisa. Mau sampai jungkir balik juga nggak bakal bisa. Either kita lower kita punya expectation, kita doa, kita mengampuni aja gitu. Tapi kebanyakan jujur aku lebih sering tuh stay quiet gitu sih, stay silent. Bukan karena aku nggak bisa kayak argue atau gimana, enggak. Karena aku mikir gini, karena aku tahu kadang-kadang ada timing yang gimana kita bisa ngomong dan orang itu bisa nyerap, ya kan. Nah kadang timingnya itu yang orang itu lagi menggebu-gebu, wah lagi kesel banget gitu, kita ngomong yang ada jadi ini kan, jadi apa namanya, malah malah gempa bumi, malah explode gitu kan. Jadi ya thank you banget Kojo. Yang aku dapetin itu semuanya balik dari diri sendiri, karena kita sendiri semua, dari aku juga, kita semua manusia berdosa ya. Kalau Tuhan udah bisa memaafkan kita, mengampuni kita gitu, harusnya sih kita mesti belajar untuk mengampuni orang lain. Gitu aja sih. Thank you. Oke, thank you Akon. Iya, tadi yang aku bilang kamu lebih cenderung quiet dulu, itu kan berarti kan meminta hikmat dari Tuhan ya, untuk punya waktu yang tepat untuk bisa respons gitu. Itu juga oke kok. Karena memang kadang-kadang kalau orang yang menggebu-gebu gitu, kalau kita terusan ngomong, itu udah kayak harimau kan. Wah, terus cakar ujung-ujungnya nggak ada habisnya tuh. Ya memang ada saatnya untuk step back dulu, habis itu kita baru ngomong kalau hati udah tenang. Karena memang
balik lagi kalau lagi emosi sama emosi ya nggak bakal bisa kan ya. Oke, thank you Akon. Ada lagi teman-teman? Kok Kak Jono katanya minggu lalu ada sharing yang lagi keskip, dilanjutkan minggu depan, apa tuh kok? Bukan cerita kesaksian. Oh iya iya, kesaksian gimana? eh Sebenarnya yang minggu lalu ya, tanggal 20 berapa? 3 ya kalau nggak salah ya. Hari Jumat, anak saya udah kasih tahu saya. Oh, thank you banget nih kok, Rojo, udah ngomong. Keingetin ya, bagaimana tanggal 23 yang lalu kan saya kan 23 saya kan ke Dallas, Texas. Anak saya udah bilang, "Pak, cancel aja, Pak." Hmm, karena saya ada convention kan. Saya bilang nggak bisa, kita udah komit, ada convention. eh, saya mau ketemu orang. Jadi ya anak saya tahu lah kalau saya stubborn ya, keras kepala. Ya sorry ya kalau orang tua kepada anak muda. Nih orang saya juga pikir, aduh Tuhan, susah dikasih tahu ya. Anak saya kan di hospitality kan dia tahu, dia bilang tiga anak saya udah bilang jangan, tapi ya saya tetap pergi. Singkat cerita, Sabtu untuk Minggu ada badai besar di East Coast. Semua orang udah tahu lah. Sampai terjadi hal-hal yang penerbangan hampir cancel, 4.000, 5.000 cancel semua. Saya harusnya pulang jam 7 pagi Minggu dari Dallas, Texas. Itu di delay cancel itu udah non-stop gitu. Dari midnight, Sabtu ke Minggu Aduh, berarti midnight. anaknya dong ngomong masih jalan. Oke kok. Jadi delay cancel itu udah non-stop gitu loh. Hmm, tapi saya pikir ya udah mau ngomong apa ya salah ya kita hanya minta maaf ya. Ya keras kepala. Gimana saya bilang Tuhan saya ampuni saya nggak dengar anak saya ngomong. Saya minta maaf ya gitu sama Tuhan juga. Ya intinya Senin tetap tidak bisa pulang. Mesti stay udah di airport pagi-pagi jam 3 pagi. Jam 3 pagi subuh udah standby di situ. Karena pesawat saya jam 5 pagi mau take off. Cancel delay lagi sampai 8 malam di airport luntang-lantung begitu. Ya, saya nggak bisa komplain. Saya cuma mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Saya bandel ya, nekat. Akhirnya Selasa juga begitu. Harusnya saya berangkat jam 7 pagi. Saya jam 3 pagi, jam 4 pagi sudah di airport lagi. Hmm, nggak bisa berangkat juga. Tapi keadaannya Selasa sudah lebih konduktif ya karena di Dallas, Texas bisa penerbangan bisa. Senin juga sebenarnya sudah bisa untuk ke daerah kayak California, Arizona, no problem. Tapi kalau East Coast semua total nggak bisa. Akhirnya saya mau ngomong apa, saya diam aja ngucap syukur, terima kasih. Ya anak saya juga udah bohot sama saya katanya bohot itu gimana sih bilang udah ampun lah, tobat. Hmm. Tapi saya mau ini kesaksian jangan diikutin cuma belajar dari kebodohan saya, belajar dari kelemahan saya. Tuhan tuh tahu ya. Itu yang saya mau bersaksi. Tapi jangan diikutin ya. Ini bukan rumus nih, bukan resep nih, formula nggak jaminan ya. Saya waktu itu akhirnya pesawatnya terbang juga jam 9. Yang anehnya apa semuanya aman, tapi pilotnya datang telat. Bisa ada aja lagi. Mestinya jam 7. Pilotnya datang telat jam 9. Ya saya udah nggak ngomel diam aja saya diam udahlah ngucap syukur aja mau ngomong yang penting bisa berangkat gitu sampai di New York jam 12 siang jam 1. Mestinya kan direct ya pesawat saya nonstop tapi tidak ada yang bisa direct ada mesti ke Washington ada yang mesti ke Atlanta modelnya seperti itu di eh, transit semua ya saya pokoknya tarik dulu dah urusan belakangan sampai di mana kita urusan belakangan. Yang terakhir tanggal hari Selasa jam 1 2 siang mestinya pesawat saya eh, sambung lagi ke Boston. Delay lagi and cancel. Saya, waduh,
Sebelum berangkat dari Dallas, Texas ke New York, LaGuardia, saya punya koper ditahan. Koper saya ditahan, tapi ya itu satu cerita yang bodoh-bodoh pinbo gitu loh. Kok luggage saya kecil kok ditahan? Saya cuma bawa tas lempang saya. Mestinya nggak ada masalah, tapi koper saya ditahan. Waktu itu saya nggak ngerti mau marah, kesel, kok luggage small luggage saja tetap ditahan gitu. Mau argue nggak bisa argue. Ya udah, saya orangnya udah ngalah aja lah. Ngomong panjang lebar, yang penting berangkat dulu daripada ntar dia bilang, ya udah kalau kamu pertahanan koper nggak usah berangkat kan urusannya panjang lagi ya. Pikirannya begitu. Ya udahlah. Tapi Tuhan itu baiknya luar biasa. Waktu sampai di jam 2 nggak bisa pulang, eh, dia bilang jam jam 5 standby kalau kamu bisa pulang. Standby itu berarti nggak guarantee. Waduh, salah-salah nih. Ceritanya panjang lagi. Saya udah, aduh Tuhan, gimana? Tapi kalau besok pagi, jam 7 pagi hari Rabu, pasti bisa pulang. Guarantee katanya. Atau kamu mau naik bus atau naik Amtrak, dikasih refund. Saya, aduh, dengan putus asa juga gimana standby ya. Standby kan nggak ada jelas ya. Nanya-nanya nggak ada alternatif. Tapi ya itulah kebodohan saya, pin-pinbo itu, koper saya itu, saya taruh medication saya. Nggak, saya nggak taruh di tas lempang saya. Saya taruh di koper. Saya bilang sama agent, saya sorry saya punya medication ada di luggage. Tadi ditahan. Saya mesti minum obat. Saya nggak minum obat. Alasan itu anak saya udah bilang, Pak, kopermu kamu ambil. Ntar kalau nggak, kalau jam 5 nggak terbang, jam 7 nggak terbang umpamanya, kopermu tetap dikirim ke mana? Ke Boston Logan Airport. Bisa hilang. Bener juga ada laptop saya. Aduh, make mistake luar biasa. Laptop saya lagi di situ. Aduh, sama obat saya yang saya pikirin cuma itu ya. Akhirnya tetap dia coba. Oke, dia coba call bagian apa bentuk ambil kopernya. Berusaha tetap nggak bisa. Saya bilang so sorry, benar-benar minta maaf. Saya make a stupid thing yang saya bilang silly question. Boleh nggak tolong dibantu karena medication saya karena saya pernah ada heart issue. Jadi saya perlu medication saya. Ini buat obat emergency saya. Dia bilang, wah, udah marah-marah lah supervisor, bukan marah-marah bentak-bentak. Saya cuma dia bilang, ini nggak bisa happen begini, ini udah terlalu. Tapi karena dia bilang saya, ya, ya saya nggak bisa guarantee juga kalau ada something happen, karena saya harus medication saya. Ada 12 medication saya harus saya ambil, minum, saya nggak bisa, nggak. Akhirnya dia bilang, dia coba jam 5 masukin. Nggak standby lagi. Nah, giliran saya mau masukin, udah ada satu lowongan kursi. Dia lagi mau put in nama saya, tiba-tiba disepir hilang. Udah diisi orang, 2 orang. Waduh, kopernya kan saya tanya, kopernya bisa dibantu nggak? Tetap nggak bisa. Tetap udah masuk kopernya. Waduh, saya nggak mikir laptop lagi dan nomor 2 ada obat saya nih. Aduh, gimana? Tapi sebelum itu saya udah telepon CVS atau Walgreens provider saya supaya PCP saya coba tolong dikirim ke New York supaya medicationnya, prescriptionnya saya bisa ambil di New York gitu loh. Ya, sedang diupayakan. Itu Tuhan tuh ajaibnya luar biasa. Hampir nggak mungkin. Dia bilang, wah ini nggak mungkin ya. Saya bilang, saya nggak tahu bagaimana. Saya harus minum medication saya karena memang chest saya agak problem. Saya bilang, saya harus minum. Saya nggak tahu entah kalau ada apa-apa. Saya bukannya bikin susah kamu. Saya bukan apa-apa ya. Saya mungkin nggak tahu mesti panggil 911 atau enggak. Saya nggak tahu. Akhirnya dia bilang, tetap dia bilang nggak bisa. Ini udah penuh. Tapi ada satu ibu mungkin dia ya Tuhan gerakin hatinya dia juga. Dia bilang saya coba ya jam 6 ya. Ini pesawat terakhir yang dicoba.
Mestinya standby, tapi di akhirnya dia majukan untuk dicoba untuk berhasil semuanya. Aduh, masuk. Nama saya dapat di print. Udah giliran jam 6 mau jalan, itu kan jam 5 lewat kan. Jam jam setengah 6 kan saya mesti boarding jamnya 6 5.45 5.55 saya udah harus take off. Jadi saya masuk. Ada lagi ceritanya kalau senang-senang sedap, ngeri-ngeri sedap gitu. Giliran saya udah zone 8 mau masuk, di scan nggak bisa-bisa. Tuhan tolong. Ini mah kasih angin surga ini. Tapi, aduh saya bilang Tuhan, kalau pintu tutup nih acaranya berantakan lagi nih. Koper udah jalan ini. Udah pesawat jam 5 kan udah terbang. Saya yang jam 6. Hmm. Dia telepon lagi. Akhirnya bisa loh, Ci. Waduh, saya bilang Tuhan, haleluya. Saya nggak berani bilang haleluya, takut ntar kalau belum take off saya nggak berani dulu deh. Ntar kalau karena memang udah full banget di pesawat, udah boarding, udah pokoknya udah tutup semuanya pintu udah tutup, udah jalan, oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Akhirnya take off kembali sampai di Logan jam berapa ya? Jam 7.30. Aduh, saya bilang Tuhan, aduh, saya bilang tuh kalau nggak dengerin anak, aduh ampun, ampun, tobat, tobat. Jangan, jangan diikutin ya. Kalau udah ya kasih tahu. Itu aja sih belajar dari kebodohan saya nih. Aduh Tuhan, kalau nggak dengar-dengar, tapi Tuhan tuh begitu baik. Dari setiap kelemahan saya pun Dia masih tetap baik. Itu aja sih untuk biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang Tuhan ampun deh, gue nggak berani lagi deh kalau begini deh ceritanya. Oke, oke. Thank you Kak Jono. Iya, saya tadi ngomong mari kita nekat. Lagi badai-badai begini kok Kak Jono jalan. Itu bunuh diri. Anak saya udah bilang, Pak hotel semua cancel semua Pak. Iya, Cancel semua. nekat banget sih. Iya, bener-bener udah gelap mata katanya. Aduh, bener-bener anak saya udah bilang, Pak, aku di hotel aku tuh tahu itu nggak mungkin Pak. Kalau di East Coast bilang kalau cancel itu cancel bener. Soalnya kalau udah ada big deal, kalau udah hari Kamis, Rabu Kamis yang minggu lalu sudah pada cancel semua hampir separuh hotel. Dia kan ada 900 kamar. Dia tahu kan, itu the big deal that don't do that. Dia bilang, please dad. Saya tetap aduh bilang sorry deh, gue nggak bisa dengerin. Nekat, aduh. Jangan Nekat, dah, jangan ditiru-tiru lagi dah. Aduh, ampun, ampun, nekat, ampun. nekat. Iya, lain kali jangan kok. Nekat banget. Kasih karunianya udah berjalan ya. Tapi kopernya balik tapi kok. Begitu nyampe di Logan, koper ada. Ya, kopernya udah datang juga, udah Oh, duluan. oh, puji Tuhan ya. Oke. Saya bilang, ampun, ampun. Aduh, lain kali jangan kok. Kalau udah badai-badai jangan. Itu udah levelnya level ekstrim kan. Iya, Oke, oke. Thank you Kak Jono. makasih ya Iya untuk kok. semuanya Tuhan berkati. Ya, oke. Ada yang mau didoakan kah teman-teman? Kalau ada tinggal kalau ada di info. Adakah yang mau didoakan teman-teman? Nggak ada? Cute Iya, mau iya, minta Cilen. doa kan? Iya. Kalau giliran minta doa ya cepet ya Ci ya. Gimana Cilen? Aduh, minta itu dong apa dukung doa lagi dong itu kartu hijau Surat masih ya? sampai Hah? Iya, itu izin kan? Kartu hijau belum green card saya belum datang udah setahun loh. Hmm. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita doain sekalian sama pejuang-pejuang surat yang lain gitu ya, Cilen ya. Tolong ya Ci, thank Boleh, you. boleh, boleh, Ci. Oke, ada lagi teman-teman? Apa karena government shutdown terus gini ya? Hmm, Si Lia punya green card-nya waktu extend juga hampir setahun sih, Cilen. Oh ya? Istri aku. Cuma dia extend yang 10 tahun. Yang pertama kan 2 tahun tuh, udah lewat. Terus extend yang 10 tahun ini, kalau nggak salah hampir 10 bulan. hmm, 2020, awal 2025 baru dapat. Apply-nya itu masuknya awal 2024. Iya, Ini emang aku kayaknya aku nge-apply-nya itu tahun kemarin, awal tahun awal kemarin. tahun. Iya, awal tahun aku inget tuh.
Iya, sampai sekarang Hmm, belum belum tapi ini. udah sidik jari ya, Cileni ya? Dia bilang nggak perlu sidik jari, dia pakai Oh yang iya benar. data Yang sebelumnya. data lama. Oke oke ya. Ya Ya itu sama dia sih. aku ngeri-ngeri sedap tuh kalau disuruh sidik jari sekarang mah. Iya. Kayaknya memang lagi banyak backlog sih soalnya sekarang. Ya. Government banyak yang potong-potong federal employee juga. Ya Tapi minta nanti supaya ini ya, situasinya juga selesai dah. Capek dah yang ya dengerin situasi kayak begini. Mm-mm. Oke, benar-benar. oke. Ada lagi? Thank you loh Ciute. Iya, sama-sama Cilen. Adakah teman-teman? Oh, Ciani minta tolong doakan pemulihan kaki Kolib biar cepat kering. Oke, Ciani. Berarti ini kaki yang kanan ya, Ciani ya? Oh ya, Wita mau live. Oke. Kaki yang kanan kan ya, Ciani? Apa yang kiri ya? Nanti kita doain aja dua-dua kakinya ya supaya bisa cepat kering proses penyembuhannya ya. Oke, 2 poin aja. Berarti nanti untuk yang doain kartu ijonya Cilen, minta tolong Regita ya. Ini soalnya prosesnya berarti udah setahun tak? Itu udah di approve tapi belum dapat gitu. Udah dapat, udah di approve, tapi belum keluar. Jadi yang punyanya Cilen ini sama keluarga, sama Koka Jono juga termasuk berarti. Oke, em, untuk yang doain kakinya Ciani, kakinya Kolib, suaminya Ciani, supaya cepat kering proses penyembuhannya. Aku meminta tolong Ko Akon ya Ko. Oke, boleh. Ya. Oke, saya nggak usah taruh di list. Berarti nanti nanti pejuang surat nanti saya aja doain. Habis itu doa tutup, Jo, kau mau? Aku doain tutup aja, kamu doa berkat ya. Oke, yuk. Hah? Doain ini aja Leni. Yuk kita mulai satukan hati dalam doa teman-teman. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat CG malam hari ini ya Bapak. Kami dapat berkumpul bersama online untuk mendengarkan firman-Mu dari Kojo. Terima kasih buat hadirat-Mu juga di CG malam hari ini ya Bapak. Kami bisa merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu pas PAW juga Bapak. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat surat green card-nya Celeni ya Tuhan, yang udah di approve udah setahun tapi belum dapat ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan supaya prosesnya di-expedite juga ya Tuhan. Tuhan, banyak ketidakpastian ada di pemerintahan dan juga di dunia ini juga Tuhan, lagi gonjang-ganjingnya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat ketenangan dunia ini ya Bapa, buat pemimpin-pemimpin juga ya Tuhan, yang kami berdoa mereka bisa juga memiliki wisdom daripada Engkau ya Tuhan untuk memimpin setiap negara dan yang ada di dunia ini ya Tuhan, supaya ada perdamaian di setiap negaranya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat segala lembaga-lembaga yang mengurus surat-surat green card ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang mempercepat prosesnya ya Tuhan, proses green card-nya dan pengirimannya Tuhan. Kami berdoa khususnya juga ya Tuhan, supaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya dengan iman ya Tuhan, supaya green card-nya Cile ini juga cepat dapat ya Tuhan, supaya Cile ini juga tidak khawatir lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan, kiranya Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul kembali dalam segi Ohio ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Loluci Tuhan, ketika dimana dia setelah operasi Tuhan masih ada mungkin bekas-bekas luka-lukanya Tuhan yang masih belum kering Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, berikan Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kiranya lukanya bisa dibersihkan, bisa dikeringkan Tuhan, dan semuanya bisa tutup kembali Tuhan, semuanya dengan seperti semulanya lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk Bapak Lojiki bisa kembali beraktivitas Tuhan seperti biasanya lagi Tuhan.
kiranya Tuhan berikan kekuatan Tuhan di dalam proses recovery-nya Tuhan, dan juga berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Kiranya Bapak Leci bisa di dalam masa-masa ini Tuhan, dia bisa terus bersandar di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan terus bisa memuliakan nama Tuhan. Berikan kekuatan juga Tuhan untuk keluarga Bapak Leci Tuhan, dan kerabatnya semuanya, di mana mereka bisa lebih lagi Tuhan dekat kepadamu Tuhan, melayani Engkau Tuhan, dan untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, saksi-Mu yang hidup. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah tahu kebutuhan kami Tuhan. Meskipun kami belum tanpa berdoa pun Engkau sudah tahu Tuhan. Engkau sudah tahu jumlah-jumlah rambut di atas kepala kami Tuhan. Engkau sudah tahu kebutuhan apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Dan tetapi kami saat ini juga kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rendah hati Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan sujud Tuhan di hadapan Tuhan, dengan iman kami Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan, kalau tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Kiranya Tuhan Engkau dengarkan dan berikan lagi kami kekuatan yang baru Tuhan melalui CG ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan, untuk pelayanan Kojo Tuhan malam ini yang bisa memberikan kami pembaruan Tuhan, memberikan kami hikmat lagi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus Bapak Lolekci di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami percaya untuk setiap teman-teman kami di state manapun yang berada Tuhan, yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan surat legalitas. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya kalau Tuhan izinkan mereka semua untuk tinggal di sini Tuhan, di Amerika, mereka juga bisa Tuhan untuk mendapatkan surat izin tinggal menetap. Dan setiap proses-proses yang sedang mereka jalankan, semuanya Tuhan kami berdoa biar Tuhan juga yang bukakan jalan. Apapun itu Tuhan, kalau memang kami percaya setiap proses anak-anak terang Tuhan akan terus nantiasa Tuhan pimpin. Biar Tuhan apapun yang sedang mereka alami Tuhan, biarkan setiap pemerintahan yang ada Tuhan di state manapun mereka berada, semuanya Tuhan sungguh-sungguh bisa membantu dengan baik sampai isu Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di state manapun yang saat ini belum punya izin tetap tinggal dan sedang mau proses dan lain sebagainya, kami percaya setiap proses itu akan dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami akan hanya bisa mengandalkan satu nama, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Dan kami percaya setiap apapun itu, baik itu proses baru, baik itu proses perpanjangan, kami tahu semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, setiap jalan akan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang akan menandatangani semuanya juga, apapun approval itu akan terjadi. Kalau memang Tuhan berkehendak, itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan buat CG malam hari ini. Sampai saya bersyukur Tuhan kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya, itu firman itu menjadi kekuatan, menjadi benih yang tumbuh dalam kehidupan kami, dalam setiap hati kami Tuhan, yang terus berbuah-buah Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Dan juga kami juga akan selesaikan CG malam hari ini Tuhan. Dan kami akan istirahat. Berkati setiap kami ya Tuhan sepanjang tidur. Dan kami juga akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berkat damai sejahtera sukacita akan mengalir. Dan percayalah, ketahuilah bahwa Aku Tuhan Allahmu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dan hamba juga berdoa tanpa setiap doa-doamu yang belum terjawab, dan Tuhan akan jawab. Dan aku percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan akan melimpah di atas hidupmu, bukan hanya berkat jasmani tapi rohani. Terus akan mengenalkan Tuhan, Tuhan akan terus bertumbuh, semakin hari semakin menjadi Kristus. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama Yesus, ya syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih semuanya. semuanya. Thank you ya Thank you semuanya. semua. Thank you. Istirahat. Semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan Terima Berkati kasih. Pak. Nordi. Selamat istirahat, kasih. kecuali Konordi Thank you selamat kerja. Kamaria semuanya. God bless you. Oke. Selamat kerja, selamat silakan kerja. kembali tidur. Iya, selamat kerja ya Konordi. Bye bye Ci Oke, Ani. thank you. Selamat jaga rumah. Bye. Bye bye. God bless. Bye-bye. Makasih. Bye. Teh. Bye. Terima kasih.